Salam dan selamat pagi untuk kita semua, anak didik kami. Apa kabar kalian semua? Kami yakin kita sehat-sehat ya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Baiklah, sebagaimana biasanya setiap Sabtu pagi kita akan melakukan ibadah. Untuk saat ini, sebelum kita memasuki hadiratnya Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan. Untuk itu, Ibu mengajak kalian semua mempersiapkan diri dengan saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah nyata di dalam perjalanan kehidupan kami. Terbukti kami masih menghirup udara segar, memasuki hari yang baru dalam keadaan sehat. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini kami mensyukuri kebaikan Tuhan melalui ibadah kami. Tuhan kiranya memberkati kami semua yang ikut ambil bagian di dalam ibadah ini. Berkati secara khusus orang tua anak didik kami, dimanapun mereka berada, dan apapun yang menjadi kegiatan mereka setiap harinya. Tuhan menambah-nambahkan berkat berkelimpahan di dalam pekerjaan, kehidupan anak-anak mereka semua, khususnya anak didik kami semua. Mari Tuhan berikan kesehatan, kepandaian, kesadaran, kebijakan untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, supaya mereka memiliki masa depan yang cerah. Mereka bisa menggunakan waktunya mempersiapkan diri di masa mudanya. Bapa di surga, hamba-Mu yang akan menuturkan kebenaran firman juga, mari urapi beliau, pakai beliau, sehingga firman yang disampaikan benar-benar menyampaikan isi hati Tuhan yang membuat setiap yang mendengarkan memperoleh perubahan sikap, dan iman kami semakin bertumbuh hari lepas hari di dalam Engkau. Kami serahkan rangkaian ibadah kami ini, awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan Yesuslah yang memberkati kami semua. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayo kita semua bangkit berdiri. Kita mau muliakan Tuhan, bahwa Allah yang kita puji, yang kita sembah, Allah yang begitu baik kepada kita. Kita muliakan Dia lewat pujian kita. Bapa, Engkau baik, Engkau selalu baik kepada kami semua. Kau selalu
silakan duduk. Kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba Tuhan. Waktu dan tempat kami sediakan. Puji Tuhan, shalom kepada semua siswa-siswi kami SMP Metodis Pematang Siantar. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa, lipat tangan dengan sikap berdoa walaupun di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami sudah bernyanyi memuji nama Tuhan dengan lagu pujian kami, dan kiranya segala puji hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati setiap hati kami, pendengaran kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu yang akan mengubahkan hidup kami, semakin kami dibaharui untuk mengenal akan Kristus. Berkati semua para anak didik, siswa-siswi di SMP Metodis saat ini lewat firman-Mu Tuhan, mereka dipersiapkan, dibekali dengan firman Allah menjadi iman, menjadi kehidupan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus
Maka lewat firman-Mu saat ini, setiap kami akan diberkati. Kami siapkan hati kami, kuduskan, sucikan, ampuni dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami siapkan hati kami dan pendengaran kami untuk fokus dan mendengarkan firman Allah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Kepada semua siswa-siswi kami, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan dalam ibadah SMP Metodis Pematang Siantar. Kita sudah memuji Tuhan dengan lagu pujian kita, dan saatnya kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita hari ini dikutip dari kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Dan judul firman Tuhan bagi kita hari ini MPVT, My Plan for Tomorrow. My Plan for Tomorrow. Rencana bagi masa depanku, atau rencana untuk masa depanku. Rencana masa depanku. My Plan for Tomorrow. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan. Bisa dibuka Alkitabnya di rumah, bisa juga melalui handphone, Alkitab elektronik, untuk kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Mari kita bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan merencanakan damai sejahtera, rancangan yang indah, rancangan yang penuh harapan, rancangan yang terberkati, sukses di masa depan, hidup terberkati. Firman Tuhan ini berkata bahwa kepada semua anak-anak Tuhan, siswa-siswi SMP Metodis, anak-anak kami yang Tuhan berkati, bahwa Tuhan merencanakan yang baik, yang indah dalam hidupmu. Rancangan yang indah, hidup yang diberkati, sesuai mungkin dengan apa yang kau cita-citakan, bahkan lebih daripada itu Tuhan rancangkan dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah menginginkan hidup kita sengsara, hidupmu menderita di masa depan. Tuhan inginkan dan Tuhan merencanakan engkau berbahagia, engkau diberkati, engkau sukses dalam segala hal. Engkau kaya dan engkau berbahagia, engkau sehat, engkau menikmati hidupmu. Itu ya rancangan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, dan kepada kita semua, anak-anak didik kami. Tuhan selalu merencanakan yang terbaik dalam hidupmu. Yang jadi pertanyaan, tapi kenapa ada banyak orang yang hidupnya sengsara, menderita? Sering kenapa kita tidak sukses, tidak terberkati di masa depan? Oleh karena kita sendiri, hidup kita jahat, kita tidak berdoa, kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh melakukan setiap aktivitas kita, pekerjaan kita, apa yang harus kita kerjakan dari sekarang. Kesuksesan itu tidak datang begitu saja. Oleh karena itu, rencana masa depanmu yang indah di tangan Tuhan. Itu yang Tuhan rancangkan, yang baik, yang sungguh indah. Firman ini disampaikan Tuhan kepada Nabi Yeremia ketika bangsa Israel hidupnya terpuruk. Mereka menjadi tawanan di negara lain. Hidup mereka menderita. Dan mereka ingin bebas keluar dari semua kesengsaraan dan penderitaan hidup itu. Maka berdoalah mereka kepada Tuhan. Maka pesan Tuhan kepada Israel melalui Nabi Yeremia pada waktu itu, aku punya rancangan yang baik untukmu. Aku mengenal kamu, aku punya rancangan damai sejahtera, aku punya rancangan yang penuh harapan, yang indah untukmu. Kita sering berpikir, bahkan pusing dan tidak tahu harus berbuat apa-apa ketika keadaan sulit. Bahkan belum yakin dan masih bingung untuk masa depan seperti apa. Tapi ingat, Tuhan
sudah persiapkan yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan mau supaya para semua pemuda remaja, muda-mudi, siswa-siswi yang ada di sekolah SMP Metodis ini, kepada semua anak-anak kami, supaya hidupnya menjadi terang, menjadi garam dan terang dunia. Engkau menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia bagi keluargamu, bagi lingkunganmu, bahkan bagi bangsa. Tuhan ingin engkau menjadi berkat, dan akhir hidupmu dan masa hidupmu, dewasa nanti dan sampai akhir hidupmu, engkau terberkati, diberkati oleh Tuhan. Itu keinginan Tuhan. Tuhan tidak merencanakan yang buruk, walaupun sering sekali kita menghadapi hal-hal yang buruk. Tapi di balik itu semua, Tuhan sedang merencanakan hal-hal yang indah. Tuhan inginkan engkau diberkati dan sukses dalam hidupmu. Tapi ingat, tetapi iblis menginginkan supaya engkau hancur. Iblis ingin engkau menderita, engkau melarat dan penuh dengan kesengsaraan. Iblis maunya kau sengsara, kau menderita. Ada banyak anak-anak muda yang menderita, yang bunuh diri. Ada banyak anak-anak muda yang pergaulannya bebas, hancur hidupnya. Ya, kecanduan narkoba, kecanduan narkotika, pergaulan bebas. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka akhirnya menderita sakit penyakit yang permanen sampai matinya, mati pelan-pelan. Tidak sedikit dari mereka akhirnya masuk di penjara. Tidak sedikit dari antara mereka akhirnya meninggal. Iblis ingin merebut anak-anak muda, remaja dari tangan Tuhan supaya hancur. Karena engkaulah generasi bangsa ini. Iblis tahu kalau engkau baik-baik, kalau engkau taat kepada Tuhan, kalau engkau pintar, kalau engkau cerdas, maka engkau akan terberkati dan bangsa ini terberkati. Iblis ingin menghancurkan generasi ke depan. Cara iblis ingin menghancurkan satu bangsa, dia hancurkan generasi-generasi pemuda-pemudi remaja. Engkaulah yang menjadi leader, pemimpin. Engkau akan menjadi orang-orang yang memimpin bangsa ini 20 tahun dari sekarang. Yang tua akan berlalu. Seperti apa bangsa ini 15, 20, 30 tahun ke depan, tergantung seperti apa pemuda-pemudinya. Iblis ingin merebut engkau dari tangan Tuhan. Banyak cara iblis ingin menghancurkan anak muda. Strategi modus kerja iblis, strategi modus kerja iblis sangat banyak untuk menghancurkan bangsa ini, untuk menghancurkan generasi muda. Sangat banyak. Kalau kita lihat, ya, salah satu cara kerja iblis untuk menghancurkan anak muda, narkotika. Ya, narkotika salah satu alat yang dipakai iblis untuk menghancurkan generasi muda. Tahun 2018, tahun 2019 kurang lebih 6,3 juta. 6,3 juta ya, 6,3 juta orang pengguna narkoba di Indonesia. Rata-rata itu 70% orang-orang muda. Bahkan anak sekolah SD, SMP, SMA ada di dalamnya. Setiap hari diperkirakan sebanyak 30 sampai 40 orang meninggal dunia karena narkoba. Setiap hari diperkirakan 30 sampai 40 orang meninggal dunia karena narkoba. Anak-anak kami, jangan coba. Merokok adalah pintu membuka masuk untuk narkoba. Jangan coba-coba, hanya coba saja, tes saja. Kalau kau merasa pergaulanmu sudah buruk dari sekarang, engkau cepat pindah, berubah, tinggalkan. Kalau teman-temanmu seperti membuat engkau jauh dari kebenaran, kau mulai merasa hidupmu sudah berubah, tinggalkan, kembali kepada yang benar. Jangan pernah kau jauh dari rumah, jangan pernah engkau jauh dari orang tuamu, engkau harus dekat. Hati-hati, narkoba adalah pembunuh massal generasi muda. Narkoba adalah pembunuh yang sangat mengerikan, pembunuh mental, pembunuh pikiran, saraf, dan pembunuh tubuh. Sekali mencoba terikat kecanduan, endingnya hanyalah penderitaan, kesengsaraan, dan kematian. Apalagi yang menjadi senjata iblis hari ini? Geng motor, korban kecelakaan,
Sepanjang tahun 2019-2020 diperkirakan kurang lebih 29.000 jiwa, 29.000 jiwa meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah tersebut mayoritas korban adalah pengendara sepeda motor dengan usia produktif, usia sekitar 15 sampai 25 tahun, 35 tahun. Banyak korban kecelakaan itu. Kebanyakan itu adalah orang-orang muda, pemuda-pemudi remaja yang merasa dirinya jago, tidak bisa menguasai dirinya mengendarai sepeda motor. Hei anak-anak kami, nggak perlu disombongkan sepeda motor kita itu seperti apapun. Gunakanlah dengan tepat. Ikutilah peraturan lalu lintas kalau kau gunakan sepeda motor. Jangan main tancap sana, tancap sini, mutar sana, mutar sini. Kalau tidak terlalu perlu, jangan keliling-keliling. Karena sering sekali kecelakaan terjadi karena pergi sana sini nggak tahu mau kemana. Akhirnya bingung di persimpangan, tidak fokus dan bisa kena tabrakan kecelakaan. Jadi kalau tidak ada yang penting, tidak usah lalu lalang sana sini. Setiap jam diperkirakan ada 3 orang meninggal dunia karena kecelakaan. 2 diantaranya itu adalah orang-orang pemuda-pemudi remaja. Senjata iblis yang ketiga untuk menghancurkan generasi muda adalah premanisme dan kekerasan. Badan Pusat Statistik mencantumkan selama tahun 2018 sampai tahun 2019 352.936 kasus kriminal dan pembunuhan, kasus premanisme dan kasus kekerasan. Di Sumatera Utara diperkirakan 36.000 kasus kekerasan, penganiayaan, pembunuhan dan kekerasan. Itu sangat merusak. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang perbuat kejahatan yang hidupnya itu sedang direnggut oleh iblis, dikuasai oleh setan, yang pada endingnya nanti adalah penderitaan, penyesalan yang tiada guna. Jangan coba-coba. Kalau kau merasa kau berteman dengan orang-orang premanisme dan kekerasan, tinggalkan. Tinggalkan. Milikilah komunitas pelajar, semangat sekolah, semangat belajar, semangat beribadah, semangat untuk melakukan hal-hal yang baik. Jauhkan perbuatan-perbuatan premanisme dari hidupmu. Semua itu cara kerja iblis. Narkotika, geng-geng motor, atau kumpulan-kumpulan yang tidak positif, yang merusak, ya, dan juga kekerasan dan premanisme. Sangat gampang anak-anak muda dikumpulkan untuk hal ini. Bagi anak-anak didik kami, Tuhan berkata, tinggalkan semua itu, bertobatlah. Jangan coba-coba akan hal itu. Tuhan mengasihi hidupmu. Tuhan punya rencana yang baik dalam hidupmu. Kalau kau lakukan hal yang tadi, maka bisa engkau gagal mencapai kebaikan di masa depanmu. Kalau Tuhan sudah merencanakan yang baik dalam hidupmu, raihlah itu dengan taat kepada Tuhan, setia dengan tugas-tugasmu, serius dengan pendidikanmu. Pendidikan itu adalah salah satu cara untuk engkau meraih keberhasilan di masa depan. Engkau sedang dipersiapkan menjadi orang-orang yang mampu berpikir memecahkan masalah. Engkau sedang dipersiapkan menjadi orang-orang yang banyak pengetahuan. Engkau sedang dipersiapkan untuk dapat menghadapi masa-masa dewasa, hidup yang selanjutnya dan yang sesungguhnya di saat engkau sudah dewasa dan orang tua nanti. Bagaimana supaya anak-anak muda dan bagaimana supaya mencapai masa depan yang penuh harapan, masa depan yang indah itu? Apa yang harus engkau lakukan? Mulai dari sekarang, yang pertama, perjuangan yang keras untuk meraih masa depanmu. Berjuanglah, pantang menyerah, perjuangan yang keras. Hadapi semua kenyataan, hadapi semua kesulitan dengan iman, dengan mengandalkan Tuhan, dengan hidup yang baik, hidup yang benar. Jangan karena banyak masalah engkau stres, hidupmu berubah, tidak karuan, hidup tanpa arah tujuan, yang lama-lama kau akan terseret dan rusak.
Sesulit apapun, berjuanglah dengan keras. Coba lakukan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan, kata pepatah. Sesulit apapun pelajaran yang sedang engkau terima, mungkin menurutmu sulit, itu tidak sulit. Kalau engkau mau belajar, kau mau mencoba, semuanya akan menjadi gampang. Milikilah perjuangan yang keras untuk meraih masa depanmu yang diberkati, untuk meraih masa depanmu yang indah dari Tuhan. Perjuangan yang keras untuk meraih masa depanmu. Pantang menyerah. Ya, jangan menyerah. Ku tak akan menyerah. Ada banyak lagu yang berbicara tentang jangan berhenti, maju terus, lakukan terobosan-terobosan dalam hidupmu. Kalau kau merasa engkau sulit, maju terus, lakukan yang terbaik. Semangat, pasti Tuhan tolong dan engkau sanggup menyelesaikan itu semua. Ini masih engkau SMP, nanti masuk SMA makin sulit. Masuk lagi nanti engkau di perguruan tinggi, semua akan semakin sulit. Setelah engkau selesai wisuda dari kuliah, belum tentu semua sudah enak. Maka engkau akan berpikir lebih enak waktu anak-anak, tidak ada beban. Begitu manusia ini. Waktu kita anak-anak maunya cepat dewasa supaya bebas ke sana ke sini. Sesudah engkau nanti dewasa lebih enak waktu anak-anak, tidak ada pikiran. Semakin banyak hal yang akan engkau pikirkan. Oleh karena itu, lakukan yang terbaik. Berjuanglah. Milikilah daya juang yang tinggi. Daya juang yang tinggi, yang besar, semangat yang besar. Jangan mudah menyerah dengan hal-hal yang sulit. Semua butuh perjuangan. Jangan mudah berhenti dengan hal-hal yang sepertinya kamu tidak mampu. Kamu harus berjuang mati-matian untuk meraih masa depanmu itu. Jangan berputus asa saat banyak masalahmu, saat banyak masalah di keluarga kita. Jangan putus asa saat kita melihat orang tua kita mungkin sedang kesulitan. Doakan mereka, banyak berdoa, lakukan yang terbaik, semangat melakukan yang terbaik, baik di dalam pendidikan, baik pun di rumah. Semangat, jangan putus asa. Orang yang patah semangat itu sudah kalah. Tapi orang yang selalu bersemangat, dia akan bisa menang. Karena semangat itu sudah menyelesaikan 50% dari pekerjaan yang sulit itu. Dalam semua keterbatasan tetap katakan aku bisa. Dalam semua keterbatasan tetap katakan aku bisa. Aku sanggup karena Tuhan menolong aku. Aku bisa, aku sanggup karena Tuhan bersama-sama dengan aku. Itu yang harus kau miliki. Tuhan menyertai setiap kita, anak-anak kami, dalam meraih masa depanmu yang indah. Tapi jangan mau berubah pikiranmu, tetap fokus. Jangan mau berubah oleh karena dunia ini, oleh karena pergaulan yang bebas. Ingat, pergaulan yang bebas merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebaik-baiknya orang kalau pergaulannya buruk, kebaikannya akan hilang, akan terseret. Jadi sekarang berubah kalau ada hal-hal yang perlu diubah. Tingkatkan daya juangmu, baik dalam mengikuti pembelajaran. Tingkatkan semangatmu, kerjakan semua tugas-tugas, kerjakan semua pembelajaran, lakukan yang terbaik, jangan menyerah. Tingkatkan daya juangmu, kau akan mampu. Yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki masa depan yang diberkati? Mengubah sikap, memiliki cara hidup yang baik dan yang lebih baik. Mengubah sikap, karakter. Karena karakter itu 80% mempengaruhi keberhasilan. Bukan hanya kepintaran intelektual kognitif saja, tapi karakter, budi pekerti. Salah satu yang menjadi visi sekolah kita adalah anak-anak dipersiapkan dengan budi pekerti, akhlak yang baik. Kamu harus punya karakter, sifat yang benar, tidak jahat, tidak bobrok, tapi engkau menjadi anak yang baik. Tidak hidup suka-suka, bebas sana sini, harus bisa dinasihati oleh orang tua, bisa diatur oleh orang-orang yang mengasihi kita. Ubah sikapmu kalau ada sikapmu yang tidak baik. Jangan keraskan hatimu, jangan kau melawan, jangan kau memberontak seakan-akan kau lebih pandai. Dengarkanlah nasihat dalam kitab Amsal itu, supaya berbahagia hidup. Dengarkanlah
nasihat dan teguran orang tuamu supaya berbahagia hari-harimu di masa depan. Karena mereka sedang mendidik engkau ke arah yang benar dan baik. Ubah sikapmu. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Artinya berubahlah. Jangan nanti. Jangan sesudah semakin parah, sulit untuk berubah. Dari sekarang, ubah hal-hal yang tidak baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya sudah katakan tadi dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Sangat baik jikalau sekarang kamu berubah daripada saat keadaan semakin memburuk, sulit untuk dikendalikan. Jangan sesudah engkau kena narkoba, kau mau berubah. Oh, susah. Gak ada obatnya narkoba. Obatnya narkoba ialah narkoba. Orang yang sudah kecanduan narkoba, bapak dulu punya teman itu kecanduan narkoba, obatnya hanya satu. Setiap hari dibawa ke rumah sakit umum untuk disuntik narkoba. Setiap hari dosisnya dikurangi sampai bertahun-tahun begitu. Sesudah itu dia stres dan sarafnya tidak normal, tidak ada mentalnya, ciut orangnya. Sehingga sampai sekarang tidak kawin-kawin karena dia tidak punya mental, dia tidak sanggup. IQ-nya pun habis, konsentrasinya pun tidak ada, tidak punya kekuatan, fisiknya pun lemah. Jadi sebelum semakin keadaan memburuk, kita harus berubah. Berubah itu sekarang, bertobat itu sekarang, bukan nanti. Milikilah kelakuan yang bersih. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat 9, memiliki kelakuan yang bersih dan menjaganya dengan tetap berkomitmen. 80% karakter dan sikap itu akan membawa engkau kepada keberhasilan. Jadi sikap dan karakter kita, milikilah sikap yang terbaik. Masalah pemuda remaja sekarang adalah tentang perilaku dan sikap. Mereka egois, sombong, tidak bisa ditegur, suka memberontak. Ini sikap anak remaja sekarang, merasa lebih pintar dari orang tuanya. Keegoisannya membuat dia merasa bahwa dia tidak bisa lagi diarahkan, merasa lebih pintar, lebih pandai, lebih berpengalaman. Berubah dari sekarang. Ini masalah pemuda remaja sekarang, tentang perilaku dan sikap, egois dan sombong, tidak bisa ditegur. Kau harus berubah, kau harus bisa dinasihati dan terima nasihat, dan kau tunduk ketika orang tuamu sedang menegur menasihati engkau harus duduk dan tunduk. Kau harus jawab ya. Jangan menjawab dengan alasan-alasan yang lain. Ini lagi masalah sikap anak muda sekarang, suka memberontak. Ditegur lari dari rumah, dimarahin lari dari rumah. Ngapain kau di luar sana? Jumpalah kau dengan orang-orang yang sama, orang bermasalah. Lebih suka kau di luar sana daripada di rumahmu. Oh, itu tanda-tanda engkau sedang diseret oleh iblis. Ketika engkau lebih nyaman di luar daripada di rumahmu, bersama dengan orang tuamu dan keluargamu, engkau sedang diseret oleh iblis. Kau sedang memberontak. Hati-hati. Berubahlah. Bertobatlah dari sikap itu. Berubahlah. Bertobatlah dari sikap itu. Selanjutnya masalah pemuda remaja sekarang tentang perilaku dan karakter, gampang terpengaruh akan hal yang jahat dan buruk, hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat, gampang terpengaruh, gampang ikut-ikutan, nggak tahu apa yang dikerjakan ikut. Jangan coba-coba. Kepada semua anak didik kami, engkau harus tahu hal-hal yang baik dalam hidupmu. Jangan gampang terpengaruh akan hal yang jahat dan negatif. Bersikap semaunya saja, hidup suka-suka. Ini hidup bebas, hidup suka-suka, yang penting enjoy katanya. Oh, enggak begitu. Hidupmu itu harus punya waktu. Apa yang kau lakukan? Dalam kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 14, Lukas 15 ayat 11 sampai 14 menceritakan anak bungsu yang hilang karena sikap dan perilakunya yang jahat. Dia kehilangan kendali. Dia apa yang dia minta kepada bapaknya kasih. Bapak minta dulu yang menjadi warisanku. Aku mau pergi ke kota. Bapaknya kasih kepada dia apa yang menjadi warisannya. Tetapi anak yang bungsu itu sampai di kota, dia habiskan semuanya dengan hidup berpoya-poya, pergaulan yang bebas, rusak hidupnya, jahat perilakunya. Maka semua apa yang telah diberikan ayahnya itu habis, ludes, tidak ada apa-apa. Dia sadar, sudah habis. Dia mau makan, sudah lapar, tidak ada yang mau dimakan.
Akhirnya dia cari-cari tempat sampah, tidak ada. Akhirnya dia cari-cari, dia jumpa dengan peternakan B2, peternakan babi. Sampai di situ dia datang kepada yang punya babi supaya dia dikasih makan dari makanan sampah itu, makanan babi itu. Yang punya peternakan babi berkata, tidak ada, kasihlah dulu makan babi-babi ini kalau kau mau makan. Dan itu pun ketika dia sedang memberikan babi-babi itu makan, dia mau memakan sampah itu, makanan babi itu. Dia sadar, dia teringat akan rumahnya, dia teringat akan bapaknya, dia teringat akan mewahnya dan enaknya bersama dengan ayahnya. Dia pun sadar dan berkata, di rumah bapakku banyak makanan. Dan dia pun bertobat. Ubah sikap dan perilaku yang jahat dari sekarang. Tuhan sangat serius dengan karakter. Tuhan sangat serius dengan perbuatan jahat. Tuhan sangat serius dengan perkara-perkara ini. Tuhan ingin anak pemuda remaja melakukan hidup yang baik dan benar. Yang selanjutnya, yang ketiga, bagaimana supaya kita hidup diberkati. Masa depan yang indah. Milikilah hati yang mengasihi. Menyadari begitu banyak orang yang mengasihi engkau. Engkau harus sadar bahwa ada banyak orang yang mengasihi engkau, dan engkau harus mengasihi mereka. Kasih itu di dalam hatimu jangan hilang. Kasihmu kepada ayahmu, kepada ibumu, kasihmu kepada papamu, kepada mamamu, kasihmu kepada nenekmu, kasihmu kepada kakakmu, adikmu, kasihmu kepada semua orang. Dan engkau harus sadar bahwa engkau dikasihi oleh mereka. Ketika engkau sadar bahwa engkau dikasihi, maka engkau akan merasa hidupmu berharga, hidupmu berguna, hidupmu penting bagi Tuhan dan bagi keluargamu, hidupmu begitu bernilai. Kedua orang tuamu sangat mengasihimu. Mereka memperjuangkanmu dan berusaha sekuat tenaga untuk masa depanmu. Mereka sangat kecewa ketika engkau sulit untuk diarahkan. Mereka sangat kecewa ketika engkau sulit untuk diarahkan. Mereka ingin engkau sukses. Mereka berdoa tiap hari. Mereka bekerja keras tiap hari supaya anak-anaknya berhasil di masa depan. Sadarlah, mereka mengasihimu. Kita guru-guru juga di sekolah ini tegas kepadamu, karena memang kami mengasihi engkau. Serius dengan masa depanmu. Kami serius dengan pendidikanmu. Kami serius dengan masa depanmu. Sekolah ini serius untuk keberhasilanmu. Sehingga suatu saat engkau alumni metodis, engkau menjadi menteri, engkau menjadi anggota DPR legislatif. Oh, luar biasa. Tidak penting memang disombongkan karena engkau sekolah di sini, tapi kami bangga bahwa doa-doa kami dan apa yang kami inginkan boleh tercapai. Engkau boleh berhasil dan Tuhan sedang rancangkan itu bagi hidupmu. My plan for tomorrow, rencana bagi masa depanmu adalah rencana yang terbaik dari Tuhan. Tapi iblis ingin selalu menyeret engkau, menghancurkan engkau supaya engkau menderita dan sengsara. Oleh karena itu, dekatlah kepada Tuhan. Ubahlah sikapmu. Oleh karena itu, sadarilah bahwa banyak orang mengasihi engkau. Oleh karena itu, milikilah daya juang yang tinggi. Perjuangan ini keras, perjuangan ini serius. Raihlah masa depanmu bersama dengan Tuhan. Lakukan yang terbaik mulai dari sekarang. Kerjakan yang terbaik dari sekarang sehingga engkau terbiasa. Jangan malas-malasan. Jangan lemah, semangat, karena Tuhan ingin selalu memberkati engkau dan masa depanmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian firman Tuhan. Marilah kita berdoa, kita minta kepada Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita semua melakukan firman Allah. Tuhan memberkati anak didik kami semua, dan bagi masa depanmu Tuhan siap memberkati engkau. Mari kita lipat tangan dengan sikap berdoa. Kita tutup Alkitab kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu saat ini. Biarlah setiap kami yang sudah mendengar, menerimanya, dan memahaminya. Mampukan kami Roh Kudus untuk melakukannya. Berkati semua anak didik kami, supaya mereka boleh berhasil di masa depan mereka. Rencana Tuhan bagi mereka adalah rencana yang indah. Rencana Tuhan bagi mereka adalah rencana yang sangat-sangat indah. Diberkati dan hidup yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat hari ini. Dan biarlah kami diberkati oleh Tuhan. Berkati orang tua kami, pekerjaan mereka yang Kau buat berhasil. Berikan kesehatan dan kekuatan.
Berikan damai sejahtera dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan semua sekolah kami, SMP Metodis Pematang Siantar. Berkati semua guru, mulai dari kepala sekolah, staf, semua guru mata pelajaran, wali kelas, dan semua yang ambil bagian di dalamnya. Tuhan memberkati, mampukan dengan penuh hikmat dan kekuatan yang daripada Tuhan. Semua proses belajar mengajar, baik daring dan luring, Tuhan berkati semua dalam nama Yesus, sehingga yang terbaik boleh kami lakukan sesuai dengan firman. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu saat ini. Berkati juga semua tim yang ambil bagian dalam persiapan ibadah kami Tuhan. Dan kiranya berkat-Mu melimpah bagi kami semua, dan tangan Tuhan akan selalu Kau tumpahkan untuk memberkati kami. Maka di akhir ibadah kami ini kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mendengar firman-Mu, dan kami siap melakukannya. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, sebelum kita menutup ibadah kita, masih kita angkat lagi satu pujian lagi. Ayo bangkit berdiri semua, yuk. Bangkit berdiri, kita mau nyanyi pujian bagi Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Boleh kita nyanyikan dengan tepuk tangan. Di sepanjang perjalanan kehidupan kita, kita yakini Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Di tengah badai
Ayo mari kita bersama-sama menundukkan kepala, kita mau berdoa Bapa kami. Doa Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik, anak didik kami, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita akan terima berkat daripada Tuhan saja. Mari kita terima berkatnya. Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, kasih sayang dan cinta daripada Allah Bapa, serta persekutuan pimpinan, penyertaan dan penghiburan yang daripada Roh Kudus, itulah memberkati kamu sekalian, mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita saat teduh sejenak. Kebaktian kita telah selesai. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita boleh mengikuti kebaktian pagi hari ini. Ingat, setiap Sabtu kita akan selalu ada kebaktian, kecuali di masa-masa ujian. Mari kita tetap ikuti dengan serius, ya, kebaktian kita menumbuhkan dan membuat karakter iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, informasi untuk kita semua kepada adik kami, bahwa kita akan memasuki nanti 2 bulan lagi, bulan Desember. Namun persiapkan untuk Natal. Jadi diinformasikan kepada kita semua dan juga kepada Bapak Ibu wali kelas, persiapkanlah anak-anaknya untuk mendaftarkan diri di dalam acara Natal kita nanti. Kemungkinan besar Natal akan kita lakukan secara online dan onsite. Yang onsite atau tatap muka itu terbatas, akan dipilih setidaknya yang mengisi acara di Natal. Jadi nanti akan diinformasikan kepada wali kelas, dan wali kelas akan memperhatikan kepada siswa kelasnya untuk Natal ini. Jadi persiapkan setiap kelas menyumbang acara setidaknya 1. Kalaupun tidak ada, tidak persoalan. Batas waktunya akan diberitahukan setidaknya di bulan November awal nantinya. Nanti akan diberitahukan kemudian. Itu saja pemberitahuan untuk kita. Sampai ketemu Sabtu depan. Tetap semangat dalam pelajaran tatap muka dan juga mungkin ada yang tetap daring. Tuhan berkati. Shalom.